Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kami bisa hadir dalam ruang dengar Anda. Dan bagi mitra JIC, alhamdulillah, semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia dan tetap semangat. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Alhamdulillah, saya Dede Tini senang sekali bisa menyapa mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, edisi hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 kami hadir kembali dalam sebuah program Mutiara Al-A'la. Bagi mitra GIC yang berada di luar Jakarta, bisa bergabung bersama kami di live audio streaming di www.islamiccenter.org.id atau di live Facebook Radio GIC. Baik mitra GIC, alhamdulillah telah hadir bersama kami narasumber kita, yaitu Ummi Daimah. Beliau adalah salah satu alumni Tamhidul Mubaligho Jakarta Islamic Center, dan beliau juga adalah seorang pengajar atau pendidik di MI Al-Mutakin Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Baik mitra GIC, saya akan menyapa narasumber kita terlebih dahulu, yaitu Ummi Daimah SAG. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Umi, sehat? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Gimana aktivitas Umi, lancar? Atas izin Allah dan ridha Allah, alhamdulillah lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Lancar ya Umi aktivitasnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra GIC, kenakalan remaja semakin hari semakin meningkat. Etika sudah tidak diindahkan, moral sudah tidak diperhatikan, akhlakul karimah sudah tidak diterapkan, dan ini berkaitan dengan dekadensi moral. Maka dari itu, kami mengambil tema dekadensi moral melanda remaja masa kini. Silahkan Umi untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Ibu Dede Tine atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah
kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, atas segala limpahan nikmat yang sangat banyak, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah siang menjelang sore ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, bermuwajahah dalam acara Mutiara Al-A'la yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat bertabur salam kita haturkan pula ke Baginda Agung, pendobrak kebodohan, pelita dalam kegelapan, yaitu Habibina wa Syafi'ina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang disinari oleh iman dan Islam. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti telah disebutkan tadi, tema hari ini yaitu membahas tentang dekadensi moral melanda remaja masa kini. Ya, betul Umi, betul. Ya Umi, apa yang dimaksud dengan dekadensi moral? Baik, terima kasih Ibu Dede Tini atas pertanyaannya. Mitra GIC, dekadensi moral. Apa yang dimaksud dengan dekadensi moral? Dekadensi moral adalah kemerosotan, kemunduran moral, etika seseorang karena disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, betul. Di antaranya adalah memudarnya kualitas keimanan seseorang, hilangnya kejujuran, terkikisnya sifat tanggung jawab dan disiplin, rendahnya rasa kerjasama, pergaulan yang bebas, miras, narkoba, dan kemajuan teknologi. Ya. Mengapa demikian? Di zaman era globalisasi yang sangat maju ini, yang dengan mudahnya anak-anak kita mengakses semua informasi, baik yang dari dalam negeri ataupun mancanegara, bahkan tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal batas waktu. Anak-anak kita dengan mudahnya mengakses semua informasi, baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif. Ketika yang diambil informasi, yang diakses informasi adalah yang bersifat positif, maka hal ini akan menambah wawasan anak-anak kita, akan menambah ilmu pengetahuan anak-anak kita, sehingga wawasan anak-anak kita, IT anak-anak kita akan luas, semakin pintar. Yang kita khawatirkan, jika yang diakses oleh anak-anak kita adalah yang bersifat negatif, maka hal ini yang membahayakan untuk anak-anak kita, khususnya remaja-remaja kita. Mengapa? Karena yang hal-hal yang negatif diakses tadi akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak-anak kita. Iya, betul, betul. Sebab-sebab faktor tadi yang menyebabkan itulah yang lahirnya dekadensi moral bagi remaja-remaja kita. Ya Umi, ada ini WA masuk nih dari pemirsa yang meminta ini pertanyaan dari Umi. Bagaimana upaya kita sebagai orang tua dalam mengatasi dekadensi moral? Terima kasih pertanyaan Ukhti Vila yang masuk tadi ke Ibu Dede Tini. Ya, alhamdulillah udah ada yang masuk. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, bagaimana upaya kita sebagai orang tua khususnya untuk mengatasi dekadensi moral yang melanda remaja-remaja kita. Mitra GIC, upaya yang dilakukan yang pertama adalah
menguatkan pendidikan agama dan moral dalam keluarga. Seperti kita ketahui, keluarga adalah madrasah, sekolah yang pertama bagi anak-anak kita sebelum mereka mengenal dunia luar. Ya. Apa yang dilakukan di dalam keluarga, baik yang dilakukan bersifat positif ataupun negatif, anak-anak kita belum bisa menyaring semuanya. Sehingga inilah yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Baik perbuatan sehari-hari ataupun perkataan yang keluar dari orang tuanya. Maka sebagai orang tua sudah sepatutnya kita bukan hanya memberikan secara materi kepada anak-anak kita. Bukan hanya memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Tapi kita juga harus memberikan contoh uswatun yang baik untuk anak-anak kita. Ya, betul. Sekaligus sebagai motivator, sebagai penyemangat untuk anak-anak kita agar melakukan hal-hal yang bersifat baik ataupun positif. Ya, ya. Dalam pandangan Islam, seorang bertanggung jawab bukan hanya kepada dirinya saja, tetapi juga bertanggung jawab terhadap keluarganya ataupun anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sisaan api neraka. Orang tua berkewajiban bukan hanya mendidik, bukan hanya memberi nafkah, tetapi orang tua juga berkewajiban untuk nanti kehidupan bukan hanya di dunia saja, tetapi nanti kehidupan di akhirat. Supaya di dunianya tidak sengsara, juga di akhirat kelak. Karena akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik dari kehidupan dunia. Mitra GIC sesuai juga dengan hadis Rasul yang berbunyi, kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun ar-ro'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita pertanggungjawabkan ketika di dunia. Ya. Dalam keluarga diharuskan atau dianjurkan adanya saling nasihat menasehati, walaupun itu datangnya dari anak-anak kita. Watawasau bil haqqi watawasau bisob. Saling nasihatilah dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Seorang tua, seorang ayah, seorang ibu, jangan merasa bahwa hanya orang tua yang benar. Tapi anak juga punya hak untuk menasihati orang tuanya jika orang tuanya melanggar aturan Allah. Ungdur makola wala tangdur mangkola. Lihatlah apa yang diucapkan oleh seseorang dan jangan melihat siapa yang mengucapkannya. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meningkatkan pendidikan agama dan moral dalam sekolah. Kewajiban orang tua adalah salah satunya mencari wadah, mencari tempat anak-anak kita menimba ilmu. Kita cari tempat untuk menimba ilmu yang bukan hanya mengajarkan saja ilmu dunia, tetapi juga harus mengajarkan ilmu akhirat. Harus ada keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Mengapa? Karena kita hidup di dunia, sudah pasti kita juga harus punya sangu atau punya persiapan hidup di dunia, supaya ketika di dunia anak-anak kita tidak dalam keadaan kesengsaraan. Ya, betul. Begitu juga ilmu akhirat. Karena nantinya kita akan kembali ke akhirat, khalidina fiha, di sana abadan dan tidak seorang pun yang bisa kembali ke dunia. Maka persiapkan anak-anak kita
untuk bekali diri dengan pendidikan agama. Ya, betul, betul. Kemudian seorang guru ketika di sekolah. Guru bukan hanya saja memberikan pelajaran, bukan hanya saja mentransfer pelajaran ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita saja, tapi guru juga dituntut sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi anak-anak kita. Guru juga sebagai motivator untuk anak-anak didiknya, supaya anak-anak didik kita menjadi anak yang semangat dalam belajar dan insya Allah bisa meraih cita-citanya di masa depan. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Mitra GIC, upaya yang ketiga yaitu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perilaku dan akhlak anak-anak kita. Ketika di suatu masyarakat terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat seperti narkoba, perjudian, mabuk-mabukan, tawuran, perkelahian, miras, dan sebagainya, yang hal-hal yang meresahkan masyarakat, maka kita sebagai warga Indonesia yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, mari bersatu untuk memberantas bareng-bareng hal-hal yang meresahkan masyarakat, sehingga insya Allah di suatu masyarakat tadi akan ada ketentraman. Ya. Mitra GIC, jika ada persatuan antara orang tua di rumah, kemudian antara guru di sekolah dan warga masyarakat di masyarakat, maka insya Allah dekadensi moral yang kita khawatirkan tidak akan menimpa lagi anak-anak kita. Ya. Dan anak-anak kita yang tadinya biasa melakukan hal-hal akhlakul mazmumah atau akhlak tercela, maka perlahan-perlahan semakin lama akan menjadi akhlakul karimah, yaitu akhlak yang terpuji. Ya Umi, bagaimana cara merubah dari akhlak tercela menjadi akhlak yang baik? Terima kasih Bu Dede Tine atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana cara merubah dari akhlakul mazmumah, akhlakul tercela, akhlak yang tercela, menjadi akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji? Ya, betul Bunda ya. Yang pertama adalah perbanyak beribadah. Firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Tujuan Allah menciptakan kita di dunia adalah untuk beribadah. Beribadah ini bukan hanya sempit sholat, sedekah saja atau zakat saja tadi. Sedekah sifatnya sangat luas. Ya. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya melakukan hal-hal yang baik walaupun itu di luar rumah, walaupun tanpa pantauan orang tua. Ya, kita betul. Ajarkan ke anak-anak kita bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini selalu dipantau oleh Allah. Karena Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya. Karena kehidupan akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia. Ya. Yang kedua yaitu takwa. Takwa adalah imtitharu awamirillahi wajtinabu nawahi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita tanamkan juga kepada anak-anak kita bahwa dimanapun berada, ittaqillaha haitsu ma kunta. Dimanapun berada, kita harus selalu dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah. Kita ajarkan anak-anak kita supaya selalu mensyukuri apa yang sudah Allah takdirkan. Kita ajarkan ke anak-anak kita
Kalau melihat hal-hal yang beramal soleh, lihatlah yang ke atas. Kalau orang lain bisa melakukan hal-hal yang baik, orang lain bisa menjadi orang yang dermawan, orang lain bisa puasa Senin Kamis, orang lain bisa sholat tahajud, melanggengkan duha, kenapa kita tidak bisa? Tetapi kita ajarkan ke anak-anak kita, ketika bergaul dengan teman-temannya, jika mengenai masalah ekonomi, lihatlah yang ke bawah. Karena masih banyak orang yang ekonominya lebih rendah di bawah kita. Ya. Insya Allah anak-anak kita akan lahir menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita selalu mensyukuri atas nikmat Allah, maka insya Allah nikmat itu akan ditambah. Ya, amin, amin. Dan jika kita mengkufuri nikmat yang Allah berikan, maka azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita, keturunan kita, kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Nomor 4, yang keempat yaitu biasakan berbagi. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kita contohkan kepada anak-anak kita untuk selalu bersedekah dari hal-hal yang kecil. Jangan dilihat jumlahnya, tapi dilihat dari keikhlasannya. Insya Allah, anak-anak kita tumbuh akan menjadi orang-orang yang rajin bersedekah dan menjadi dermawan. Nomor 6, pahami keterbatasan manusia. Kita tanamkan ke anak-anak bahwa setiap manusia punya keterbatasan. Setiap manusia punya keistimewaan, juga punya kekurangan. Ketika seorang punya keistimewaan, punya kelebihan di antara orang-orang lain, maka kita tanamkan jangan menjadi orang yang sombong. Tetapi ketika anak-anak kita masih di bawah orang lain dalam hal segalanya, maka kita ajarkan ke anak-anak kita supaya jangan menjadi orang yang rendah diri. Tapi kita ajarkan anak-anak kita untuk menjadi orang yang optimis dalam menghadapi zaman ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu silaturahmi, menjaga silaturahmi. Kita ajarkan ke anak-anak kita untuk bersilaturahmi baik dengan tetangga ataupun dengan saudaranya. Ketika anak-anak sudah bersilaturahim, maka akan timbul saling mengenal, akan timbul saling menyayangi antar sesama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seorang yang beriman sehingga orang itu mencintai orang lain bagaikan mencintai diri sendiri. Artinya kalau sudah sama-sama mengenal, sudah menyayangi, maka untuk saling menyakiti insya Allah sedikit sekali. Mitra GIC selanjutnya yaitu muhasabah diri. Kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk muhasabah diri, menghitung amalan apa yang kita lakukan banyak salah ataupun banyak dosanya. Jika kita melakukan hal-hal yang salah atau yang berdosa, maka kita dianjurkan untuk selalu beristighfar kepada Allah dan bertaubat dengan taubatun nasuha. Fastaghfiru innahu kana tawwaba. Beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah, karena Allah Maha Pemberi taubat. Ya. Yang terakhir yaitu pelihara perkataan yang baik. Lidah lebih tajam daripada pisau. Maka kita punya mulut, kita punya lisan, jaga mulut kita. Keluarkan bahasa-bahasa yang baik dan jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan orang lain. Karena hal ini, kata-kata yang menyakitkan orang lain bukan hanya mendatangkan mudarat bagi sendiri, tapi juga kepada orang lain. Mengapa? Karena bisa terjadi hal-hal menjadi pertengkaran, perkelahian gara-gara bahasa yang salah atau bahasa yang kasar. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Umi atas materi yang telah Umi sampaikan. Kesimpulan dari materi yang telah Umi sampaikan, yang pertama, menguatkan pendidikan di dalam keluarga. Yang kedua, menguatkan moral pendidikan di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan dan tingkah laku anak. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah disampaikan oleh Umi Daimah SAG tentulah sangat bermanfaat sekali. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan anak-anak kita bisa terhindar dari dekadensi moral. Terima kasih mitra GIC yang telah bergabung bersama kami. Insya Allah kami akan hadir kembali setiap hari Selasa pukul 13.30 sampai dengan selesai. Dan jangan lupa di klik, komen, dan share program ini, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan ini saatnya saya, Dede Tini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.